Shalom, salam sejahtera dan salam sehat buat kita sekalian. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, jemaat Efrata Wosi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam acara renungan harian yang disiarkan oleh JFC TV, Jemaat Efrata Wosi, Manokwari, Papua Barat. Dalam acara renungan harian ini, kita akan belajar sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak mampu dan tidak sanggup untuk mengartikan itu dan untuk melakukan itu, kita akan meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menyertai kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang memanggil Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu, karena sampai di hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan telah menjaga, menyertai, melindungi kami dengan tidak kurang satu apapun. Saat ini kami kembali ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan, dalam renungan harian yang nanti akan disiarkan langsung kepada jemaat Tuhan. Di dalam renungan ini kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mampu untuk menyatakan kebenaran ini bagi sesama kami. Kami terbatas atas hikmat dan pengertian dari Allah. Oleh sebab itu Tuhan, Kudus sucikan hidup kami, supaya hati dan pikiran kami hanya dituntun oleh kuasa Tuhan, kuasa Roh Tuhan yang bekerja, supaya kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami dapat melakukan itu di dalam hari-hari hidup kami. Ini kami Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, supaya dosa itu tidak menghalangi kami di dalam menyatakan kebenaran firman. Dalam nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup, kami boleh berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang kita akan baca dan belajar bersama-sama di hari ini dalam renungan harian ini, yaitu terdapat di dalam Ayub 28 ayat 20 sampai pada ayat yang ke-28. Saya ulangi, Ayub 28 ayat 20 sampai pada ayat yang ke-28 dengan judul Manusia tidak dapat menemukan hikmat. Ayat yang ke-20, hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin, ia mengatur banyaknya air. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya.
menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar dan mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam bacaan kita di renungan harian hari ini lebih difokuskan tentang betapa penting dan berharganya hikmat Tuhan bagi kita selaku orang percaya. Namun yang menjadi pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, apakah hikmat itu dan di manakah kita dapat memperoleh hikmat itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka dapat kita lihat dari beberapa penjelasan pasal 28, Ayub pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-28, yang dapat saya jelaskan dalam beberapa 3 bagian. Yang bagian pertama ayat 1 sampai 14, secara singkat jelaskan bahwa manusia berharga di mata Allah sebab manusia diberi kepandaian sehingga bisa mencari emas, perak, batu permata, dan lain sebagainya demi untuk kekayaan. Hal yang kedua yaitu pada ayat 15 sampai ayat yang ke-19 yang dijelaskan bahwa hikmat tidak dapat dibeli dengan uang karena nilai hikmat lebih tinggi daripada emas dan daripada batu permata. Hal yang ketiga yaitu yang terdapat dalam ayat yang ke-20 dan 28 bahwa hikmat itu hanya dimiliki oleh Allah serta hanya dapat diperoleh melalui penyataan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-21 Ayub bertanya, di manakah hikmat dapat diperoleh? Di manakah tempat akal budi? Yang dapat mengetahui hikmat itu berada hanyalah Allah sendiri. Hal ini tidak tersembunyi dari mata Allah. Allah bahkan sudah menyiapkan jawaban bagi kita sekalian, yaitu yang terdapat di dalam ayat yang ke-28b, bahwa sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat bukanlah apa yang kita ketahui tentang dunia ini. Hikmat juga tidak bisa dibeli atau diperoleh di sembarang tempat. Kita bisa lihat kitab Ulangan 4 ayat 6 berkata bahwa hikmat itu diperoleh dalam melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin bertemu dengan hikmat yang sejati, maka kita harus bertemu dengan Allah sendiri, karena Dia datang menjumpai kita dengan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Kita bisa dapat baca di dalam Kolose 2 ayat 3 yang berkata, sebab di dalam Dialah, yaitu di dalam Kristus, tersembunyi segala harta dan pengetahuan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita dapat memperoleh hikmat Kristus? Jawabannya, selain berdoa dan beribadah kepada Tuhan, namun yang terpenting adalah dengan jalan membaca dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang ditulis dan diilhami dari Allah sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16 menjelaskan manfaat firman Tuhan bagi kehidupan kita selaku orang percaya. Ada beberapa hal. Yang pertama, firman Tuhan itu sangat bermanfaat
untuk mengajar hal-hal yang baik dan benar bagi kita. Yang kedua, firman Tuhan itu akan menyatakan segala kesalahan kita. Berikut, firman Tuhan itu akan memperbaiki kelakuan kita, dan firman Tuhan itu akan mendidik orang di dalam suatu kebenaran. Pertanyaan, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya dalam menikmati hikmat Allah itu? Marilah kita hidup takut akan Tuhan, bahkan ketika jalan hidup yang kita lalui ini membuat kita bingung, kecewa, dan putus asa, serta tidak menemukan jawaban Tuhan. Ingatlah, orang yang takut akan Tuhan dan senantiasa berpengharapan kepadanya tidak kekurangan kebaikan dan hikmat Tuhan. Hal ini tidak membuat Ayub lemah dan putus asa, serta tidak mengoyahkan iman dan pengharapan Ayub kepada Tuhan. Bagaimana jika hal ini terjadi pada pribadi-pribadi Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, selama hidup kita di dunia ini, kita tidak luput dari yang namanya masalah dan penderitaan. Namun Tuhan berjanji, Ia akan memberikan kekuatan kepada kita dan memberi penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu, dalam kita mengalami keadaan dan masalah apapun yang berat, biarlah kita tetap kuat dan bertahan, karena selalu ada maksud dan rencana Tuhan di balik penderitaan yang kita alami. Jangan kita putus asa dan lari serta bersandar pada kekuatan dan kuasa dunia, karena hal ini akan mengecewakan hati Tuhan. Mari dan milikilah hikmat dan akal budi yang sejati sebagai karunia Allah bagi kita yang bersifat abadi dan kekal. Untuk itu, kita terus diajar dan dididik oleh firman Tuhan agar dalam menjalani hari-hari hidup ini selalu takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, sehingga kita tetap memiliki hikmat dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang mempunyai firman ini senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu karena atas kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami sampai pada saat ini. Kami boleh mendengar, membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba dalam menyampaikan kebenaran ini terbatas, tetapi kuasa Tuhan lewat Roh Kudus tidak terbatas bagi semua anak-anak Tuhan yang mendengar di mana saja berada saat ini. Tuhan terus berikan pengertian yang tulus bagi mereka, supaya dalam pendengaran ini bukan hanya mendengar saja, tetapi mau memelihara firman ini dalam hari-hari hidup mereka, dan mau melakukan itu sebagai satu tanda kasih Tuhan bagi anak-anak Tuhan, supaya Roh Tuhan terus bekerja bagi mereka, sehingga dalam kehidupan mereka terus takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua sebagai anak-anak-Mu yang selalu dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dengan segala kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini hamba mau berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan dari rayon 1 sampai rayon 6 di jemaat Efrata Wosi, mulai dari keluarga pertama sampai terakhir. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami, jemaat-jemaat kami dalam setiap usaha pekerjaan mereka masing-masing. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka gemuli, Tuhan jawab itu seturut kasih dan kemurahan bagi mereka. Agar di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga jemaat ini tidak ada kekurangan apapun, tetapi selalu mereka bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Bila mana di dalam jemaat kami ada yang sakit, ada dalam pemulihan, Tuhan datang dengan kuasa-Mu, jamah seluruh tubuh jiwa mereka yang sakit, angkat semua penyakit dari mereka,
supaya mereka boleh pulih, kuat, sehat, dan kembali akan tetap ada dalam kuasa Tuhan, terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong jemaat kami di setiap pergumulan hidup mereka. Jawab semua itu bagi mereka, agar mereka terus setia dan taat kepada Tuhan. Yang jauh dari Tuhan, Tuhan Yesus panggil mereka untuk kembali ke jalan Tuhan, supaya mereka terus mau tetap datang untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan disitulah nama Tuhan dipuji dan disembah. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Kehidupan jemaat Tuhan dalam setiap apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Setiap orang yang sakit, yang apapun yang mereka alami, Tuhan berkati semuanya. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang lanjut usia, duda, janda, yatim piatu. Tuhan Yesus, Engkau datang berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka. Berkat-berkat Tuhan lewat setiap orang yang mempunyai kelebihan berkat, supaya mereka terus menjadi saluran berkat bagi orang-orang terkasih kami. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Situasi kondisi dunia ada kepada Tuhan dan mau melakukan segala sesuatu pekerjaan kami dengan bebas dan tidak takut akan bahaya apapun bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk kehidupan gerejamu di tengah-tengah persekutuan kami di Jemaat Efrata Wosi. Berkati Ibu Pendeta dan semua perangkat yang ada, berkati program-program gereja yang ada, supaya dalam melangkah melaksanakan tugas pekerjaan ini, semua itu boleh berjalan yang baik untuk kepujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di hari ini kepadamu. Ampuni dosa dan salah kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami boleh berdoa dan pujian syukur hormat kami kepadamu ya Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, jadilah tenang dalam menghadapi masalah hidup ini, supaya engkau mempunyai hikmat untuk melihat masa depanmu bersama Tuhan. Demikianlah renungan harian di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Shalom.